Chapter 136 jadi chapter penutup Shibuya. Total sudah 57 chapter yang telah dihabiskan selama Agni berjalan. Dan ada banyak kejadian yang telah terlewati. Terus, bagaimanakah nasib para karakter di Jujutsu Kaisen setelah Agni habis? Berikut nasib para karakter di Jujutsu Kaisen setelah insiden di Shibuya berakhir. 1. Kita mulai dulu dengan karakter utama, Itadori Yuji. Di satu sisi, Yuji beruntung anggota tubuhnya masih lengkap dan masih sehat-sehat saja, dibanding para karakter lainnya yang kebanyakan dari mereka bahkan ada yang sekarat. Tapi setelah insiden ini berakhir, markas pusat Jujutsu memberikan pengumuman, dan salah satu dari peringatan itu adalah penangguhan eksekusi mati Yuji dicabut, dan ia akan disegera dieksekusi. Dan Okutsu Yuta ditunjuk sebagai pelaksana hukuman mati untuk Itadori. Saat video ini dibuat pada chapter 139, Itadori terlihat sedang bersama dengan Choso, dan kemungkinan mereka akan terus bersama untuk sementara. Dua, Gojo Sensei. Penyelamatan Gojo Sensei yang tampaknya sudah gagal membuat Gojo Sensei masih tersegel. Dan yang mengejutkannya adalah markas pusat Jujutsu juga memberikan peringatan tentang Gojo Sensei, yaitu Gojo Sensei ditetapkan sebagai tersangka di insiden Shibuya karena dituduh bersekongkol dengan Suguru Geto. Dia juga diusir secara permanen dari dunia Jujutsu. Ditambah, barang siapa yang mencoba melepaskannya dari segel akan dianggap sebagai kriminal. Tiga, Masamichi Yaga. Kepala sekolah di SMA Jujutsu Tokyo ini juga kena fitnah dajjal para petinggi pusat. Bahkan hukuman yang diberikan untuk Yaga gak tanggung-tanggung. Ia dijatuhi hukuman mati. Alasannya karena ia dikatakan telah lalai dalam menangani dua mantan muridnya, yaitu Gojo dan Geto, sehingga insiden Shibuya terjadi. Empat, Inumaki. Di chapter 137 ada satu lagi hal mengejutkan lainnya, yaitu Inumaki dikatakan hampir saja mati. Pertama, di insiden Shibuya, Inumaki nggak ikut bertarung secara langsung. Ia ikut mengevakuasi penduduk dan melindunginya dari kutukan yang dibuat Mahito. Dan kemungkinan saat Sukuna mengambil alih tubuh Yuji dan berhadapan dengan Mahoraga, Sukuna yang menggunakan Roiki Tenkai menghancurkan seluruh area di sekitarnya. Dan Inumaki yang sedang mengevakuasi penduduk kemungkinan juga ikut terkena Roiki Tenkai Sukuna. Melihat gimana ganasnya Roiki Tenkai Sukuna, Inumaki termasuk sangat beruntung masih bisa hidup, walaupun tangannya terpotong. Melihat kondisi Inumaki yang seperti itu, rasanya diwajar kenapa Yuta sampai semarah itu. Lima, Nobara Kugisaki. Ini dia karakter yang paling membuat heboh saat itu. Nobara yang membantu Yuji menghadapi Mahito terkena serangan telak dari Mahito, sehingga kondisi Nobara jadi sangat-sangat gawat. Aratanita yang dibawa Todo merawat Nobara dan mengatakan nafas dan denyut nadi Nobara kemungkinan sudah berhenti. Tapi jika tidak terlalu lama, ia kemungkinan masih bisa diselamatkan. Jika seandainya dan semoga Nobara berhasil selamat, keadaan Nobara masih mengkhawatirkan karena matanya tinggal sebelah setelah diserang Mahito. 6. Nanami Kento. Nanami jadi bukti kalau Shibuya benar-benar tragis. Meskipun ia bukan karakter utama, tapi kehadiran Nanami sebagai mentor bagi Yuji, jelas perannya itu bukan seperti karakter sampingan yang nyawanya itu bisa diambil senaknya. Nanami yang sebelumnya dibakar oleh Jogo, Mahito mengambil lasit dan Nanami gugur. 7.
7. Megumi Fushiguro. Jika bukan karena Sukuna, kemungkinan Megumi juga akan gugur. Megumi yang dibokong oleh Haruta terkena serangan telak. Megumi yang sudah tak punya tenaga lagi, pasrah dan tak memikirkan hidupnya lagi dengan memanggil Mahoraga. Megumi yang tengah sekarat, Sukuna bergegas ke tempatnya dan menyembuhkannya sekaligus mengalahkan Mahoraga. Megumi terakhir kali terlihat ketika Sukuna mengantarkannya ke kamp perawatan insiden Shibuya. Di chapter 138, Megumi yang dikatakan sedang mencari Yuji, berarti Megumi masih hidup dan sehat-sehat saja. Delapan. Todo. Saat Yuji dan Todo bertarung dengan Mahito, Mahito berhasil melukai Todo dan memotong satu tangannya. Melihat teknik kutukan Todo yang menggunakan kedua tangannya untuk bertepuk tangan, jelas ini akan mempengaruhi cara Todo menggunakan teknik kutukan yang dimilikinya. Dan ini tampaknya sudah dikonfirmasi. Saat Todo mencoba melakukannya, ia mengatakan teknik kutukanku sudah mati. Tapi apakah Todo benar-benar kehilangan teknik kutukannya? Gak sepenuhnya. Saat ia melakukan tepukan dengan Mahito, terlihat kutukan Todo masih aktif. Jadi cara Todo bertarung akan jadi sangat berbeda dari sebelumnya. Sembilan. Maki Zen-in. Di chapter 111, Jogo yang datang membakar 3 orang, yaitu Nanami, Nobito, dan juga Maki. Sejak saat itu, kondisi Maki jadi sekarat dan kemungkinan sedang dirawat saat ini. 10. Naobito Zen-in. Setelah Nobito dan juga diserang Jogo, dikabarkan juga sekarat. Namun di chapter 138, bahkan setelah sempat dirawat, ia sudah dipastikan meninggal. Nah, itulah kondisi beberapa karakter setelah insiden Shibuya berakhir. Memang harus diakui, insiden Shibuya adalah arc yang sangat gila. Ada banyak karakter yang sekarat, bahkan tewas. Belum lagi, para penduduk sipil yang gak kehitung jumlahnya mati karena Roki Tenkai Sukuna. Juga diubah Mahito jadi kutukan. Di arc berikutnya, kemungkinan 2 karakter inilah yang memegang peran penting untuk plot selanjutnya. Sesuai dengan yang dikatakan GG Akutami, setelah arc Shibuya berakhir, kehidupan para karakter akan jadi sangat berat. Kehidupan sehari-hari yang damai sudah nggak ada lagi. Dan chapter yang akan datang hanya akan penuh dengan pertarungan. Itu dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau informasi yang keliru, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Hora hora. Hora hora. ほら大丈夫でしょ。だって君弱いもん。危機感の欠如ね。